Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan penyertaku atau Jehovah Sama. Sebelumnya mari kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bagian terakhir yang saya sampaikan tentang Tuhan adalah gembalaku. Dan pada perikop ini adalah kita akan membahas di ayat yang ke-6, di ayat yang terakhir. Secara umum kalau kita membaca Mazmur pasal 23, maka kita bisa membagi 6 pasal ini dalam 2 bagian besar, yaitu ayat 1-5 dan ayat yang ke-6 secara sendiri. Nah, kalau kita baca di ayat 1-5, maka kita akan menemukan ada 10 karya Tuhan di dalam hidup orang percaya, dan ini juga merupakan gambaran dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita satu-satunya. Dan ayat yang ke-6 di sana membahas akibat ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala. Saya akan merangkumkan 10 karya Allah bagi orang percaya. Ya, kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 23. Yang pertama di ayat yang ke-1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi yang pertama adalah Tuhan gembalaku, di mana ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, maka kita tidak akan kekurangan. Yang kedua, Tuhan membaringkan kita. Yang ketiga, Tuhan membimbing kita. Yang keempat, Tuhan menyegarkan kita. Yang kelima, Tuhan menuntun kita. Yang keenam, Tuhan beserta kita. Yang ketujuh, Tuhan menghibur kita. Yang kedelapan, Tuhan menyediakan hidangan bagi kita. Yang kesembilan, Tuhan mengurapi kepala kita. Yang kesepuluh, Tuhan melimpahi kita. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka 2 hal yang kita dapatkan, dan itu ada di dalam ayatnya yang ke-6. Adapun yang pertama di sana dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Jadi berkat yang kita dapatkan ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala adalah kita senantiasa dipenuhi dengan kebajikan dan kemurahan Tuhan. Kebajikan di sana adalah kebaikan, kasih, keberuntungan, hidup dalam ketenangan, dan segala sesuatu yang bersifat baik Tuhan akan limpahkan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Terlebih bagi mereka yang hidupnya digembalakan oleh Tuhan. Kalau kita mau perhatikan, salah satu bentuk kehidupan ketika kita hidup memperoleh kebajikan Tuhan adalah ada di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, ketika seseorang menjadikan Tuhan sebagai gembala, maka dia hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan ketika dia hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Dia. Wow, luar biasa. Jadi kasih dan perkenanan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan kita akan peroleh ketika kita hidup digembalakan oleh Tuhan. Dan itu berlaku sepanjang usia kita. Hal yang kedua yang kita dapatkan ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala adalah masih di ayat yang ke-6 bagian B. Di sana dikatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Hal yang kedua adalah kita akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mungkin orang bertanya, bagaimana saya hidup di dalam rumah Tuhan sepanjang masa? Padahal saya masih hidup di dunia ini. Tentu ya, kita akan diam di dalam rumah Tuhan. Berdasarkan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi berkat yang kedua adalah kita akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan di dalam Yohanes pasal 14 tadi yang kita baca, maka kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan, yaitu surga. Luar biasa. Jadi ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bukan hanya kita hidup di dunia ini, tetapi kita hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan.
Jadi Mazmur pasal 23 ini memberikan kekuatan kepada kita untuk kita hidup senantiasa hormat dan takut kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan senantiasa di dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita tetap terus senantiasa digembalakan oleh Tuhan dan menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka kita akan hidup di dalam kemurahan Tuhan, di dalam kebaikan Tuhan seumur hidup kita, bahkan sampai di dalam kekekalan. Selamat sore dan selamat berlibur bagi jemaat Tuhan yang masih berlibur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.